Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mabad. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarwaya kunna akraman nas falyataqillah wa man sarwaya kunna aqwan nas falyatawakkal. Sadaqallah wa sadaqar Rasul. Hari terus berlalu dan Ramadan kayaknya sudah mau memasuki puncak-puncak kemuliaannya. Tapi kayaknya energi kita justru sebaliknya. Mulai semakin lemah. Semangat kita pun sudah mulai kendor. Bahkan bapak-bapak sudah mulai deg-degan. Nih, sing bojone njaluk plese anyar, anake njaluk klambine anyar, gitu kan. Jadi deg-degan. Sedikit banyak mengurangi konsen ya, ketika mungkin kita itu mungkin kaitannya dengan baik kemuliaan Ramadan. Dari situ kaum muslimin dan saudara ingat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jika sudah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, sadda mi'saruhu. Justru beliau itu kencengkan sarungnya. Kencengkan sarungnya ya mungkin bahasa Jawa ini salah satunya ya cangcut tali wondo gitu kan. Apa ya nek cangcut tali wondo ya apa? Kayaknya lebih semangat lagi itu kan, lebih semangat lagi di dalam beribadah, bukannya kemudian kendor. Ini lebih semangat. Nah, dari situ kaum muslimin harus Allah, ayo kita motivasi diri, justru kita akan segera memasuki hari-hari terbaiknya Ramadan, 10 hari akhir. Baik Bapak Ibu kaum muslimin, dan di sore hari ini kita akan tuntaskan ini tentang dosa lisan. Kalau kemarin itu ghibah roh, nah hari ini dosa lisan yang lain apa? Kita akan bahas secara keberalan saja supaya kemudian kita bisa memperbaiki nih. Kalau ternyata separuh Ramadan yang lalu kayaknya kita masih suka berbuat yang perkara yang bisa merusak puasa. Nah, ini kalau bisa sisa-sisa yang ada di bulan Ramadan kita lebih hati-hati lagi dengan lisan kita. Kemarin sudah kami sampaikan karena urusan lisan itu vital banget. Aksarohota ya ibnu Adam filisan ini. Kebanyakan dosa anak Adam ya jadi lisan. Sebaliknya sampai Nabi pun berani jamin. Man yatman lima baina lahyaihi wa baina rijlaihi adman lahul jannah. Wis sapa wonge kok wani jamin untuk ison jogo apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, untuk menjaga apa yang ada di antara dua tulang pahanya adman lahul jannah. Aku jamin orang itu dengan surga. Nabi sampai seperti itu. Soal ibadah mungkin ya sholat ora khusyuk amat, poso ya Ramadan tok, infak sedekah receh, kaji ora tahu, umroh ya mungkin ya ora tahu. Ning kok iso njogo lisane, Nabi napa? Jamin orang itu dengan surga. Masyaallah. Baik kaum muslimin, ya seulas lagi ingat puasa terlalu mewah untuk dirusak. Karena puasa itu tameng dari api neraka, puasa itu penghapus dosa, puasa itu pahalanya unlimited, puasa itu bisa jadi awal andalan untuk masuk surga. Puasa pelakunya berhak dapat 2 kegembiraan saat buka dan saat bertemu dengan Robnya. Bahkan puasa bau mulutnya saja kelak akan menjadi lebih harum dari minyak kasturi. Puasa bisa memberi syafaat, puasa bisa menjadi penghapus kesusahan hidup kita dan dosa, dan termasuk
puasa berhak. Orang yang puasa berhak masuk jannah melalui pintu spesial namanya pintu Arafah. Tapi waspada. Karena ternyata Nabi bersabda, kam min so'imin. Sekali lagi, kam. Kam itu bahasa kitanya mayoritas. Ngeri banget. Mayoritas orang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Orang tarawih juga gitu. Kam min qa'imin. Mayoritas orang yang qaim bangun tarawih di malam hari nggak dapat apa-apa dari tarawihnya kecuali melek aja di malam hari. Nah, di antara dosa yang paling tertuduh menjadi perusak pahala puasa ini urusan lisan. Nah, kita akan susuri hari ini kita detailkan. Saya kumpulkan 10 dosa lisan yang kalau bisa sisa di hari-hari Ramadan ini kayaknya harus kita hindari betul. Baik, kita rankingkan dari ranking 1 dulu, yang paling merajalela, paling kronis, yang paling susah untuk dihindari. Kemarin sudah kami sampaikan. Ini ghibah. Kita sudah membahas secara khusus 2 pertemuan. Karena tadi memang paling kronis ya yang satu ini. Ya, tidak perlu kita ulas lagi. Dosa besarnya ini. Ya, karena disamakan dengan kanibalisme. Yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita, apakah salah seorang di antara kalian itu suka makan daging saudaranya sendiri yang telah mati? Dua bakayun, dua adi meninggal dunia, dagingnya kemudian malah dipotong-potong, badannya dimutilasi kemudian disantap. Ada enggak gambaran yang lebih mengerikan dibandingkan dengan ini? Enggak ada. Ini menunjukkan hibah dosa besar. Bahkan dosa hibah, dosa yang mengeruhkan samudra. Ini digambarkan dari apa yang diucapkan oleh Ibunda Aisyah tentang diri Sofiyah. Padahal dengan pengungkapan yang simpel, sederhana, yujane yura jeru-jeru banget. Burngeloke Sofiyah pendek, wanita berbadan pendek. Tapi Nabi ngendika laqad qulti kalimatan law muzizat bima'il bahri tamazazathu. Sungguh kamu telah mengucapkan satu kalimat wahai Aisyah yang andai kalimat itu dicelupkan ke dalam samudra keruh. Pokoknya aku panjenengan gerendeng ini mate tek-tekan. Ora trimo rong kalimat, ora trimo rong kecap. Mungkin setengah jam gerendengi pol-polan. Kayaknya itu samudra keruh katanya. Hibah itu sebab siksa kubur, hibah itu menyebabkan kebangkrutan di akhirat, dan kalau dilakukan di bulan Ramadan merusak atau bahkan membatalkan pahala. Nah, ranking keduanya bohong. Apa itu bohong? Apa itu bohong? Definisinya, pengertiannya? Ngelombo. Iya, ngelombo itu apa? Ya, mengatakan sesuatu tidak sebagaimana fakta yang ada. Ini namanya bohong. Pernah? Seringan mana? Gerendengi sama bohong seringan mana? 11-12. Kenapa? Kadang kok kita dadak bohong itu kenapa coba? Kalau kita mau jujur-jujuran gitu, kok dadakan hapus-hapus itu kira-kira tujuannya apa? Mungkin ada yang sekedar ngeluh aja, men dianggap lucu supaya nanti jadi bahan ketawaan, humor lah, tujuannya humor aja. Jangan sepelekan, ini saja didoakan buruk sama Nabi, celaka. Siapa ya Rasulullah yang celaka itu? Orang yang berbicara kepada suatu kaum berbohong demi sekedar supaya jadi ketawaan, gitu kan. Jadi ngapusin yang tujuannya memang dianggap lucu. Ternyata didoake sama Nabi apa? Celoko. Hati-hati ya. Jadi sekalipun sekedar bercanda, hati-hati. 2, ada yang berbohong itu apa? Ya menutupi kesalahan diri. Daripada dipaido, daripada dipecat, daripada mungkin kena maki-maki, ya sudah, tutupi dengan kebohongan. Makanya hati-hati, kalau anak kita sudah berusaha jujur, tolong diapresiasi kejujuran anak kita. Daripada jenengan itu akan mendapatkan dampak yang lebih dahsyat, putrane jenengan itu nanti jadi pembohong. Kenapa? Karena ketika jujur tidak diapresiasi. Jadi misalnya jenengan nembe tumbas HP regone larang, ngerti-ngerti barang jenengan kontur, boleh HP-ne pecah. Sopo sing mecake? Anak jenengan wis jujur, kula Bapak nyuwun ngapunten begini. Wah, langsung jenengan memaki-maki, bahkan mungkin tangan kemudian
sampai plak-plak dan seterusnya. Ojo kaget nek sesuk meneh berbuat salah, anak jenengan berbohong. Kenapa? Karena ternyata jujur tidak dihargai, jujur tidak diapresiasi. Hati-hati. Ben sok ben pegawaiane KPK ora kabutan anak-anak jenengan dadi wong jujur-jujur kan kayak gitu. Ini generasi berikutnya sudah berubah nih, generasi yang jujur. Tapi ya kita mulai, kita apresiasi itu anak-anak kita itu ketika dia itu jujur dihargai. Jadi ini ya, ada orang yang berbohong demi menutupi kesalahan. Ada orang yang berbohong demi menarik perhatian. Nek ngomong kok lempeng-lempeng wae, orang nganggo ngapusi iki kaya masakan kurang uyah, kurang gurih gitu. Sehingga kemudian dibumbui dengan berbagai macam kebohongan. Atau dengan tujuan ini, untuk meyakinkan klien, nasabah, konsumen. Atau memang ada orang yang berbohong itu tujuannya ingin memperdaya pihak lain. Dan ingat, mirip dengan hibah, bohong juga dosa besar. Jadi jangan dikira sekedar mungkin kan sekedar omon-omon mosok yo dosa gede gitu kan sekedar kalimat aja masa sih dosa gitu ancamannya jelas kok. Karena laknatullahi 'alal kadhibin, dan kita minta supaya laknat Allah itu ditimpakan kepada para pendusta. Surat Ali dalam ayat yang lain, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzabun. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak akan memberi hidayah, man huwa musrifun, siapa yang dia itu adalah melampaui batas, kadzabun, lagi banyak bohong, tidak dapat hidayah. Bahkan sudah jelas nih secara sharih Nabi menyebutkannya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, mau enggak kutunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar itu? 1, qatlun nafsi, 2, membunuh, dan kemudian qauluz zur, ucapan dusta. Bahkan yang namanya bohong itu akhlak yang paling dibenci oleh Nabi SAW. Jadi kalau ada seorang muslim kok pengecut, ya masih ditolerir apa? Kalau ada seorang muslim kok bahil, Nabi masih bisa mentolerir. Kalau ada seorang muslim kok ternyata wataknya itu mungkin tadi judes, bawel gitu kan, masih ditolerir. Ini kok ada seorang muslim kok pendusta, wah sudah. Ini akhlak yang paling dibenci Nabi. Kata Ibunda Aisyah kan seperti itu. Jadi beliau menceritakan, Ibunda Aisyah itu menceritakan, tidak ada akhlak yang paling dibenci oleh Nabi SAW dibandingkan dengan kebohongan. Riwayat Tirmidzi. Dan kalau bohong itu tujuannya adalah untuk meraup harta, ketahuilah bohong itu akan menghapus keberkahan harta yang kita dapatkan. Dodolan kok nganggo ngapusi, bati, mungkin batinnya oke, ini luar berkah. Jangan jadi pegawai kemudian kok ternyata berbohong untuk mendapatkan harta yang ada, ketahuilah hartanya tidak akan berkah. Jangan kok kemudian dapat amanah, kemudian melakukan manipulasi, kedustaan, ketahuilah manipulasi mungkin mendatangkan harta yang banyak, tapi hartanya tidak akan. Dan bohong itu salah satu karakter munafik, satu perkara yang saya yakin setiap muslim itu harus berusaha menjauhinya. Ayatul munafiki salasun, tanda orang munafik itu ada 3. 1, tidak hadasa kadzab. Nek omongan senenge buruk. Wa idza wa'ada fa'ahlafa. Nek janji senenge berjanji. Wa idza tumina khona, yang dipercaya malah ya. Salah satunya bohong. Dan bohong juga sebab siksa kubur. Ini dalam riwayat Bukhari, tapi pernah ditunjukkan tuh beberapa model bentuk siksa kubur. Ini ada orang yang Nabi itu melihat 2 orang, pemandangan melihat 2 orang ini. Satunya berdiri sambil membawa gancu, satunya itu duduk. Gancu itu besi bengkok yang ujungnya itu runcing. Ternyata orang yang berdiri itu memasukkan gancu itu ke dalam mulut orang yang duduk itu tadi. Diterocok, kemudian ditarik sampai jebol tembus ke tengkuknya. Habis mulutnya, sebelah kanan ganti hidungnya, tembus sampai tengkuknya. Matanya diterocok, tembus tengkuknya. Pipi sebelah kanan sudah selesai, ganti pipi sebelah kiri diperlakukan hal yang sama. Begitu pipi sebelah kiri itu sudah hancur jebol, pipi sebelah kanan kembali seperti semula lagi. Tapi bertanya, man hada? Ini kenapa? Ada orang kok siksaannya seperti ini. Setelah perjalanan selesai, baru kemudian belum mendapatkan jalan penjelasan. Amala diyusdiku sidquhu. Ya. Adapun orang yang engkau lihat dia itu tengah diterocok mulutnya, kan? Sampai tembus ke tengkuknya ila qafahu,
hidungnya juga diterocok sampai tembus ila kofahu, sampai ke tengkuknya. Fakadhabun, dia itu tukang bohong, kemana-mana kerjaannya bohong. Hati-hati kalau ada orang yang demi kekuasaan, demi jabatan, demi kemuliaan, dia itu kemudian berbohong sana, berbohong sini, janji sana, janji sini. Dan kalau kita melihat para politikus itu kayaknya kok ngomong kayaknya mancang-menceng, kayaknya kok santai-santai wae gitu kan. Esok ngomong A, sore ngomong B gitu kan. Dan seterusnya, kayaknya tenang-tenang saja, hati-hati. Itu sebab siksa kan. Bahkan puncaknya ya ini, iyyakum wal kadziba, innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Jauhilah oleh kalian itu kebohongan. Kenapa? Kebohongan itu biang berbagai macam kejahatan. Silahkan Pak, cari pemimpin yang mungkin pengecut, pemimpin yang mungkin orang cerdas, pemimpin orang pinter. Ning jangan sekali-kali jenengan pilih pemimpin pembohong. Itu biang kejahatan. Biang berbagai macam kejahatan. Nah, kalau sudah jahat, ya sudah akan menggiring seseorang menuju ke neraka. Rumusnya itu seperti itu. Dari sini bohong dosa besar. Nek dilakoni teng wulan Ramadan, dosa dan merusak pahala puasa. Ini dosa lisan yang kedua. Dosa lisan yang ketiga, namimah. Apa? Menghasut. Menghasut sih apa? Menghasut apa? Provokator, ngompori, ya maksudnya gini nih, yaitu seseorang menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk merusak hubungan di antara mereka. Berarti apa gitu? Bahasa Jawa nih, tukang adu-adu. Tukang adu-adu, ini namanya. Kenapa ada tukang hasut? Jadi misalnya nih, ada orang datang kepada saya, gitu kan, bilang, Pak Jun, jangan ngertos mboten. Pak kali ngelok-ngelokin jenengan kados niki. Supaya saya itu marah, tidak suka dengan simpulan itu tadi. Ternyata begitu kita mengatakan, oh gini, ucapan saya direkam, kemudian disampaikan kepada orang itu tadi supaya orang itu juga benci kepada saya. Kuwi jenenge apa? Pelakunya namanya an-namam, perbuatannya namanya namimah. Ada nggak model orang kayak gitu? Ada nggak? Ada nggak? Yo nang kono-kono lah, lagi kelas sebetulnya. Cuma biasanya karakter anamam itu ada dimanapun. Bahkan di tengah keluarga kita ada yang kadang punya karakter seperti itu. Ada saudara yang ternyata senengnya iki nek dulur iki padha congkrah. Sehingga kemudian sing barep benci kalau sing ragil dan seterusnya ada. Di tengah-tengah rumah atau mungkin RT kita ada yang seperti itu. Orang seneng nek tonggo karo tonggo niku akur, senengnya niku justru malah tonggo karo tonggo niku congkrah. Ada yang seperti itu. Di kantor ada yang karakternya juga tukang hasut, yaitu kemudian menyampaikan sesuatu kepada pemimpin tentang saingannya, yang kemudian juga nanti untuk menjatuhkan orang lain supaya saling benci dan seterusnya. Oke, biasanya tukang hasut itu punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya apa ini tukang hasut? Ya, ada yang tujuannya mengambil keuntungan, tapi ada yang pancen atine elek, Pak. Nuwun ngapunten lho, enten tiyang sing pancen gawan niku atine ala kok, Pak. Atine niku elek. Gawan bayi kuwi. Jadi nek weruh wong kok apian, akur, tentrem ki jen malah ora trimo. Kepengine niku pripun carane men tiyang niku kemudian congkrah dan kemudian saling berseteru. Ada ya, karakter orang kayak gitu ada ya. Yo memperen ana lah memperen. Dua, ada yang menghasut itu tujuannya untuk menunjukkan keberpihakan. Jadi kalau misalnya calon kades A, calon kades B datang ke calon kades A, kades Pak, calon kades B, kades B ngomong jenengan itu kayak malahan jenengan pol-polan. Dia ingin menunjukkan bahwa dia berada di pihaknya kades A. Tapi di sisi lain dia juga membawa kalimat-kalimat jelek itu kemudian disampaikan kepada calon kades B. Terus bukan calon kades B, calon kades A ini matur kados niki lho tentang jenengan nuduh-nuduh kados niki gitu kan. Dia ingin menunjukkan juga keberpihakan kepada calon kades B supaya nanti siapapun yang jadi ya iso nggarap bengkoke gitu loh, Pak.
Ya ngapunten loh, kadang mesti jadi tukang hasut itu pasti ada motifnya gitu kan. Kadang motifnya kan kekuasaan, motifnya ekonomi gitu. Saya teringat dulu Januari terima banget. Profesor saya itu pas saya skripsi itu bilang gitu. Segala pergerakan di dunia itu intinya cuma tujuannya dua, motif politik sama motif ekonomi. Politik ya berarti kekuasaan, ekonomi ya berarti duit lah kayak gitu. Nah ini ada tukang hasut itu yang modelnya juga seperti itu. Sehingga dia mendapatkan keuntungan. Siapapun yang jadi presiden ya diangkat jadi staf sus, jadi wamen, jadi menko gitu. Padahal wingi-wingi jadi yang elek-elek Pak, tapi bareng wis keton dadi mendekatkan diri gitu kan. Edok-edok ngalem-ngalem menunjukkan jasa-jasanya dan seterusnya. Karpe ngapa? Sok ben diangkat jadi staf sus. Ya setidaknya wamen lah, men menteri kok kayaknya orang patut ya wamen dan seterusnya. Namimah. Dalam kecil-kecilan skup RT, skup desa ya seperti itu tadi. Dosa nggak namimah ini? Dosa? Dosa besar, Pak. Dosa besar. Ancamannya juga dahsyat. Tajidu min syarrin nasi yaumal qiyamati indallahi dal wajhain. Kalian akan dapati seburuk-buruk manusia besok pada hari kiamat di sisi Allah itu adalah dal wajhain, sang pemilik dua wajah. Maksudnya gimana? Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin, yaitu orang yang mendatangi suatu kaum dengan wajah yang satu, mendatangi kaum yang lain dengan wajah yang berbeda. Di hadapan kita manduk-manduk seperti berada di pihak kita, tapi begitu di belakang kita dia nusuk dari belakang. Inilah tukang hasut. Nek dilakukan di bulan Ramadan, dosa dan merusak pahala puasa. Welek napa mboten? Dua wajah niku welek napa? Tak boleh, Pak. Kalau boleh kita katakan, jenengan dua musuh yang jujur itu masih lebih baik daripada dua konco tukang hasut, tukang adu domba. Ngeri banget. Dua wajah, neng arepe awake dhewe niku ternyata mantuk-mantuk sepertinya berada di pihak kita, ternyata nusuk dari belakang kok. Mendingan nek musuh-musuh sekalian sih benar. Itu dia musuh. Ini enggak kok, ketone koyo bolo, ketone koyo konco, sepertinya berada di pihak kita. Tapi ya Allah, ternyata nusuk dari belakang. Tukang hasut seperti itu. Makanya hati-hati dengan an-namam. Nah, diri kita juga jangan sampai ada penyakit seperti itu. Ini dosa lisan yang ketiga. Dosa lisan yang keempat, al-mana. Suka mengungkit-ungkit pemberian. Ketone sepele, ternyata ini dosa juga, Pak. Bisa dipahami? Mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti orang yang menerima pemberian. Ya. Loh, kenapa ya ada orang kok dadak sok mengungkit-ungkit pemberian gitu kan? Satu, kadang mungkin ingin menunjukkan jasa. Dua, mungkin karena kecewa. Orang yang biasa ditolong ternyata saat dia butuh ternyata orang belum dulu. Mereka orang kelingan apa? Bahwa karena susah-susah ya, sing nulung ora nali ya, kecuali yo. Mereka orang duwe beras, sing nukokna beras apa? Yo. Anaknya mereka orang yang bayar SPP, mbok sing nyili duitnya siapa? Yo. Bahkan ngerti nih loh, gitu kan. Siki lho, aku lagi butuh ini. Nah ini namanya ngocek-ngocek Pak, mengungkit-ungkit pemberian. Bahaya, bahaya, bahaya Pak. Ini membatalkan infak sodako dan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang itu. Surah Al-Baqarah kan gitu. La tubatilu sodakotikum bilmani wal ada. Janganlah kalian batalkan sodakohmu. Batal ini bukan batal pemberiannya karena nggak bisa ditarik lagi, tapi pahalanya itu jadi batal. Dengan apa? Mengungkit-ungkit pemberian tersebut dan menyakiti orang yang diberi. Batal. Coba kalau ternyata kita pernah berbuat baik kepada orang dalam kurun waktu lama dan seterusnya, intensitasnya juga bola-bali ditolong, tapi suatu saat kemudian kita mengungkit-ungkit pemberian itu, ternyata segala kebaikan yang pernah kita berikan itu kemudian kehilangan nilai pahalanya di sisi Allah. Atau kadang orang mengungkit juga ini, kecewa. Orang tidak menghormatinya dengan penghormatan yang semestinya. Tuh kena sing tukok ke semen masjid niki waduh. Sing tukok ke wesi zaman bangun masjid niki nggih kula kok.
Ngerti-ngerti lah, kula kok dicopot dari ketakmiran tanpa sepengetahuan lho, terus diucek-ucek, sing tuku semen genen sapa gitu kan. Sing tuku wesi nggo bangun masjid ki sapa. Hati-hati, Pak. Infak sedekah yang kita keluarkan itu. Dan ngerinya almana itu termasuk dosa. Ada satu hadis ini. Dari sahabat Abu Dar. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanduru ilaihim wa la yusakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan manusia yang diancam dengan 4 ancaman. 3 golongan manusia diancam dengan 4 ancaman. 1, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Orang itu tidak akan diajak bicara oleh Allah besok pada hari kiamat. 2, wala yanduru ilaihim. Allah tidak akan memandang orang-orang itu besok pada hari kiamat dengan pandangan rahmat. Wala yuzakkihim. Allah tidak akan mensucikan kesalahan dan dosa-dosanya. 4, walahum adzabun alim. 3 golongan ini diancam dengan siksa yang pedih. Rio, ancamannya 4. Tidak diajak bicara, tidak dipandang oleh Allah, tidak disucikan, dan ditetapkan bahwa dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Faqara'aha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah samiraron. Nabi mengulang membaca kalimat ini itu 3 kali. Jadi salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati dan seterusnya. Beliau niku mengulang lagi sampai 3 kali. Kayaknya ingin menegaskan betul tentang betapa bahayanya perbuatan-perbuatan 3 golongan manusia ini. Maka Abu Dar kemudian komentar, khobu wa khosiru, apes teman ya Rasulullah, celoko teman ya Rasulullah, tiang niku manhum ya Rasulullah, sinten niku tiang niku ya Rasulullah, kok ancamannya dahsyat teman. 1, al-musbil, kata beliau. 2, al-manan. 3, al-munafiqu sil'atahu bil halfil kadib. Salah satunya itu al-manan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Ternyata ancamannya dahsyat banget. Kalau dilakukan di bulan Ramadan, dosa dan merusak pahala puasa. Mengungkit, ngucik-kucik. Ini yang keempat. Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin. Yang kelima, dosa lisan kelima. Al-la'an, tukang laknat, orang yang suka melaknat, seneng nyupatani, seneng dongakna Allah. Laknat atau mendoakan buruk. Gampang nyupatan. Ada nggak model orang yang kayak gitu? Apa-apa nyupatani, dongakna Allah. Ya mungkin karakter gawaan, gampang emosinan. Sebabnya gitu, sehingga kesenggol sidik, dongane elek. Kesenggol sidik, dongane elek. Kayaknya nulairin nang wulan sura ya, teng gitu. Bagi malah jadi tatoyur gitu. Mengkait-kaitkan karakter dengan kelahiran. Mungkin dia marah karena disakiti, dirugikan, didolimi, sehingga kemudian dia nyupatani. Mungkin karena dia sedih, sakit hati, dia mengucapkan doa yang buruk. Sebab-sebabnya itu. Sisi mana kejelekannya orang mendoakan buruk? Dulu pernah kita bahas. Karena kadang antara keburukan yang kita dapatkan tidak sebanding dengan doa buruk yang kita lontarkan kepada orang itu. Sisi dolimnya ada di situ, Pak. Mungkin dulu saya pernah ceritakan ya, pas kalau sekarang ada Tikako, ngerti Tikako? Bagi bang desa-desa orang ngerti Tikako. Itu kalau dari arah Gunung Lawe, itu kan di tikungan itu ada satu spot wisata namanya Tikako. Dulu tikungan itu tuh ada sebuah banner yang dipasang di kebun. Saya selalu ingat kenapa? Karena rasanya ngelus dulu. Banner itu tulisannya gini, sing buang sampah nangkene moga-moga ketabrak truk. Rasanya sampai ditulis di banner itu kan. Ya Allah, orang ini kejem banget, buang sampah, balasannya apa? Ketabrak truk, Pak. Ya mungkin dia saking marahnya, sakit hatinya, kebun-kebunnya dia kok apa-apa kok pada wong kepenak banget kayaknya buang sampah di situ gitu kan. Tapi kayaknya kok nggak imbang ini ya, antara kerugian gara-gara tanahnya itu dibuangin sampah
dengan kerugian orang itu ketika ditabrak. Ketika kelihatannya dasatan mana? Dasar mana itu? Ya ditabrak truk ya. Itu contoh apa? Nyupatani. Yang dulu juga saya ceritakan. Nah lagi pada tindak kondangan duan dan wis juga nganggo bedak kelambine setrikaan dan seterusnya. Bareng lagi ngatek nang trotoar. Pas nang dekat somberan ono Pajero lewat buan terbus ceprot. Kena harap kondangan lho dandane wis rong jam gitu semua. Ngerti-ngerti keceprotan. Arep njupuk watu, bandem wong Pajero, Pak. Wus itu wis ngerti-ngerti wis sado ora kecanda gitu kan. Ya wis trimo lesane wae. Tuh moga-moga jungkir gitu kan. Moga-moga tabrakan. Imbang enggak? Keceprotan kotoran itu tadi, air comberan dengan tabrakan itu imbang enggak? Kira-kira dasatan mana? Ini loh letak dolimnya di situ. Sehingga Allah itu tidak suka kepada orang yang suka melaknat, suka nyupatani. Ya. Allah itu tidak suka. Bahkan itu bagian dari tanda. Orang yang beriman tidak suka melaknat. Wong nek beriman kudune ora seneng laknat. Dan melaknat itu bahaya. Begini Bapak Ibu, ada satu hadis dalam riwayat Tirmidzi. Man la'ana say'an laisa lahu bi ahlin roja'at laknatu alaih. Man sapa wonge la'ana ndongake elek utawi melaknat say'an sesuatu laisa lahu bi ahlin, padahal yang dilaknat itu tidak pantas untuk dilaknat, roja'at laknatu alaih, maka laknat itu akan balik kepada orang yang mengucapkan. Ngeri loh. Misal tadi sing dandan arep kondangan keceprotan comberan itu. Wus, terus dongane apa? Moga-moga tabrakan, moga-moga jungkir gitu kan. Jebul niku ngene ngebut nganti pontang-panting itu sebab nggawa ibuke dalam kondisi kritis mau dibawa ke IGD karena segera butuh pertolongan. Coba saya tanya, layak mendapatkan doa buruk nggak orang ini sebenarnya? Enggak Pak. Lah kalau ternyata enggak layak dapat doa buruk, bahaya. Rojaat laknatu alai, justru laknat itu akan balik kepada orang yang ngucap. Ya Allah. Hati-hati, ojo seneng dongake. Bahkan secara khusus Nabi itu melarang mendoakan buruk termasuk terhadap apa-apa yang kita miliki. Jenengan duwe sepeda motor, bareng arep digowo ngaji dadak mesti bolak-balik gembes bolak-balik. Buasan motor sialan. Motor sialan, Pak. Nek iso motor jenengan kayak ketonggone. Utawa wis gledake wae. Kenapa? Motor itu kata Nabi sudah tidak akan membawa keberkahan dan kebaikan bagi pemiliknya. Jenengan rugi seumur umur. Itu jadi sesuatu yang kita miliki nggak boleh dilaknat. Kalau dilaknat itu menjadi kehilangan keberkahan dan kebaikan. Bahkan nek wong nutur barang sing nggawa sial gitu kan. Diambil saja membawa sial. Di zaman Nabi kan ada orang yang naik onta itu kemudian melaknat ontanya. Ontanya dilaknat. Nabi bilang, turun. Barang-barangnya suruh diturunkan, lepaskan, diliarkan. Onta itu diliarkan. Maka kemudian perawi itu mengatakan, maka kami kemudian melihat onta itu ya sudah, lans ke sana kemarin nggak ada seorang pun yang mau mengambilnya, memakan dagingnya disembelih yomoh, nunggangi yomoh, memiliki yomoh. Kenapa? Onta itu sudah malunah, sudah dilaknat. Jadi apa yang kita miliki nggak boleh Pak, sampai didongak kelek ini ke ampun. Kenapa? Akan kehilangan keberkahan. Hati-hati. Bonjenengan dua ayam kayak dua wedhus kayak dua ingon-ingon ngopo, ampun ngantos didongak ke biasa nggowo sial, nggowo apes gitu kan dan seterusnya. Nopo malah jenengan ngantos ndongake awon dumateng putra piyambak. Waduh ya Allah Pak. Doa orang tua itu jalan mustajab pol-polan sering kami sampaikan sing jenenge tiyang sepuh kon ndongake anake mbok niku ndonga apik kek mbok niku ndonga elek kek niku jenenge ora perlu wudu ora perlu madhep kiblat ora perlu nganggo robana mboten ngangge Allahumma wis pokoke jenengan sak kecap pangandikane jenengan niku wis dadi donga nggo anake jenengan kok ngantos kemecap oh anakku kok karo wong tuwa nglarani ati temen yo titeni ngemben tuwamu kaya apa
Jungar par wong kowe nek bakal tuan niku kepenak. Hati-hati, laknat itu kayak gitu. Dasar sekali. Dan kalau dilakukan di bulan Ramadan, merusak pahala puasa. Ini yang kelima. Yang keenam, dosa lisan yang keenam, qadzaf. Menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan zina. Nuduh zina. Zina niku perkara gede di dalam ajaran Islam. Gede banget. Kenapa? Karena hukumannya juga sangat dahsyat. Bagi yang belum menikah berzina itu dicambuk 100 kali. Bagi yang sudah pernah menikah berarti dirojam sampai mati. Lah kok nuduh-nuduh tiang niku berbuat zina? Wah, ini perkara gede. Dosa besar. Contohnya kalimat apa tuh? Manggil orang aja dengan kalimat begini, hai berzina. Sudah, itu namanya nuduh-nuduh zina. Qadzaf itu. Wanita murahan. Ini namanya sama. Karena murahan kan tanda petik ya. Sekalipun itu mungkin banyak makna gitu kan. Murahan. Berarti dijajakan yang pinggir-pinggir dalan. Berarti yang wanita larangan sih berbuat. Dileboke talasen yang jero toko kata gue. Bagi nak murahan yang pinggir-pinggir dalan. Hati-hati. Ini juga tuduhan zina. Atau kita sebut kepada anaknya, hei anak haram. Berarti nuduh bapak ibu anak itu adalah telah melakukan perbuatan keji sehingga kemudian dilahirkan anak itu tadi. Kalau anak haram konstitusi, wah itu betul perkara mana ya? Gitu ya, wingi-wingi itu kan anak haram konstitusi. Ini bukan qadzaf ini bukan qadzaf, beda perkara. Atau kita nuduh orang, dasar tukang selingkuh gitu kan, atau kalimat lain yang ada nada seperti itu. Hati-hati juga ya, sok ngeleweh-ngeleweh. Karena meteng ora karo bojone gitu. Hati-hati gitu. Agar wong lanang melu meteng malah lebih medeni maning gitu kan. Di mana sisi dosa besarnya qadzaf? Ini disebutkan di dalam ayatnya. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yarmuna. Yarmu itu melontar, membalang, badem. Cuma yang dimaksud di dalam ayat ini nuduh al-muhsinatil ghafilatil mu'minat, wanita yang baik-baik yang dalam keadaan lalai dengan tuduhan zina, maka orang yang menuduh itu lu'ina fid dunya wal akhirah. Orang itu terlaknat di dunia dan di akhirat. Dilaknat sama Allah di dunia maupun di akhirat. Dilaknat sama Allah ya berarti Allah marah kepadanya, murka kepadanya. Allah menjauhkan orang itu dari rahmatnya. Allah menjauhkan orang itu dari kebaikan. Sama Allah. Di akhirat kok Allah melaknat seseorang ya sudah, berarti siksa, mesti mlebu neraka. Walahum adzabun adim, dan baginya ada siksa yang besar. Kapan siksa itu? Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, yaitu hari di mana akan bersaksi lisan-lisan mereka, tangan mereka, kaki mereka dengan apa-apa yang pernah mereka perbuat. Ini ancamannya qadzaf. Dilakukan di bulan Ramadan, dosa dan merusak pahala puasa. Dulu pernah kita bahas secara detail ya. Ada efeknya nih. Kalau istri menuduh suami zina, suami menuduh istri zina, nanti ada konsekuensinya. Bisa jatuh talak dan seterusnya. Hati-hati. Ini yang keenam. 7. Sumpah palsu dalam jual beli. Ini dosa. Dan dosa besar. Sumpah dalam jual beli itu melariskan dagangan. Sumpah tok loh Pak, bukan sumpah palsu. Sumpah dalam jual beli itu melariskan dagangan, tapi mengurangi berkah. Niku nek sumpah bener. Demi Allah, kulaane 15.000 niki Bu. Bener-bener 15.000. Pakai kata demi Allah, itu mungkin membuat konsumen itu semakin yakin sehingga beli, sehingga kemudian menguntungkan dalam jual beli. Ning mengurangi berkah. Lah nek sumpahnya kok sumpah palsu. Itu meneh. Kalau tadi sekedar mengurangi berkah, nek sumpahnya kok sumpah palsu, dosa. Mungkin ngelaris ke dagangan, ning ora trimo ngurangi berkah, ning yo dosa gede. Kenah lagi buka rolling door, ogrok, buka.
terus ada konsumen datang. Anu regane pinten iki, Bu? 15.000. Alah, mbok aja 15, 10 ki ngopo? Demi Allah, Bu, niki bedenyang 12,5 ora tok weken. Yang kena nembe egrek-egrek buka rolling door, demi Allah wis denyang 12,5 gitu. Bohong enggak? Bohong. Pakai kata demi Allah, bukan bohong, sumpah palsu. Dosa. Bahkan ini dosa besar tadi dalam riwayat Bukhari. Yang 3 orang yang dilaknat itu tadi, yang 3 orang itu kan baru saya sebutkan satu almanat. Yang ketiganya apa? Ini. Salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia sing boten badhe dipun jak pangandikan dening Allah becik teng dinten kiamat. Wala yang duru ilaihim, enten 3 golongan manusia sing boten badhe dipun pirsani dening Allah kanthi pamirsan rahmat. Wala yuzakkihim, ada 3 golongan manusia sing benjing boten bakalan disucikke dening Allah dosa dan kesalahannya, bahkan ditetepke walahum adzabun alim. 3 golongan menungso niku wau wis cetha-cetha welo-welo bakalan pikantuk siksa yang pedih. 1 al-musbil, orang yang memanjangkan kainnya melebihi mata kaki. 2 almanan, orang yang mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang mendapatkan pemberiannya. Nah, yang ketiga ini yang kita bahas. Al-munafiqu sil'atahu bil halfil kadhib. Orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ancamannya ternyata dahsyat. Dilakukan di bulan Ramadan, dosa dan merusak pahala puasa. Ini yang ke-7. Yang ke-8. Mencaci waktu, mencaci angin, atau mencela hujan. Mencela waktu, mencela angin, mencela hujan. Contoh, mencela waktu dulu nih, ada hadisnya. Nanti mirip, semuanya juga hampir sama. Karena ini logikanya sama. Ada hadis qudsi. Qala Allahu azza wajal. Allah azza wajal niku ngendika, yuk dini ibnu Adam. Anak Adam telah menyakitiku. Kalau baca ini kok rasanya ngeri gitu. Ada manusia yang oleh Allah dianggap telah menyakitinya. Padahal Allah nggak mungkin sakit. Tapi ini ada manusia yang Allah menganggap bahwa dia telah menyakitinya. Yuk dini ibnu Adam. Anak Adam telah menyakitiku. Kenapa? Yasubbud dahro. Dia mencela waktu. Wa ana dahru, padahal akulah pencipta, penguasa, pengatur waktu. Uqallibul laila wan nahar. Akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Berarti orang yang mencela waktu sama saja dengan mencelaku. Kan gitu. Sehingga Allah merasa tersakiti. Mencela waktu sih contohnya keberibun. Nganggep enten wekdal-wekdal sing gowo apes, sing gowo sial, sing marake mboten beruntung. Niku jenenge mencela waktu. Yo siarep arep maring ngendi? Arep maring Purwokerto be, arep maring Pasaraya. Pasaraya apa? Rita. Ki dina setupaing aja lunga-lunga ngulon. Yang kenapa Pasaraya sendiri Rita nang Purwokerto enggak aku kon ngidul gitu kan. Ya angel gitu kan setupaing pawung selak masuk badan kok gitu kan. Setupaing jere dina alang golungan. Surah jere ora apik nggo barang gawe. Ora main nggo buka toko anyar. Nah, ini namanya mencela waktu, sama saja dengan menyakiti Allah. Kenapa? Yang menciptakan waktu, yang mengatur waktu, yang uqallibul laila wan nahar itu Allah. Sama mencela angin juga seperti itu. Jan ngumbai wis mandek keringet Godres, nembe wae dicandel-candel keneng pemean. Godaan tiba-tiba angin gede. Wus, kurang ajar. Caranya, jenengan kalau kayak kurang ajar kali sinten jajar. Kalau kayak kurang ajar kali sinten.
Angin itu makmuroh. Makmuroh itu sebenarnya dia cuma jalanin perintah. Enten sing dawuh, oh ini bertiup ke sana, oh itu bertiup ke sana, oh ini sekarang bertiup ke sana dengan kecepatan sekian kilometer per jam. Enten sing dawuh sinten? Allah. Dan jenengan kok ngelok kayak angin kurang ajar, anginnya ora tersinggung, sing tersinggung sinten? Sing dawuh. Itu loh bahayanya, ternyata ini masuk kategori dosa. Hujan juga seperti itu. Jenengan nembe wae memene jemuran, terus udan. Barang udan kan pelayon, jenengan pelayon dintak semua udan gitu kan bareng rampung ngentasi. Terang. Dicandral ke meneh itu terus beres meneh udan kurang ajar. Sing kurang ajar sinten? Sing kurang ajar sinten? Menungsane. Hati-hati. Hujan itu ada yang perintah. Dia itu turun itu tidak semau gue. Tidak. Ada yang perintah. Kalau diperintah turun, ya turun. Dengan kan intensitas berapa milimeter per detiknya atau per menitnya itu ada sudah ditentukan sama Allah. Nah, kok jangan kok nyela-nyela seperti itu. Itu namanya menyakiti Allah. Makanya kalau angin kencang bertiup, seorang muslim gak usah mencela. Dunga. Allahumma ini as'aluka khairuha wa a'udzubika min syarriha. Duh Gusti, kula nyuwun kesaenan saking angin menika. Angin bisa datangin kebaikan enggak? Bisa. Gede-gede sekalian malah bisa menggerakkan turbin sehingga kemudian kincir angin ke turbin berputar jadi listrik. Angin bertiup bisa tuh jadi kemudian pohon jagung yang lagi mulai berkembang bunga itu kemudian bunganya terjadi penyerbukan dengan angin itu. Kita minta kepada Allah, Allahumma ini as'aluka khairuha. Gusti, kula nyuwun kesaenan saking angin. Termasuk jemuran jadi cepat kering karena ada angin juga dan berbagai manfaat yang kita mungkin tidak pernah tahu, tidak pernah kita sadari. Bisa mendatangkan keburukan? Bisa. Makanya kita berlindung. Wa a'udzubika min syarriha. Lan kula nyuwun pangreksa dumateng panjenengan dari keburukan angin. Seorang muslim gitu Pak, bukan mencela angin kurang ajar, bukan. Allahumma inni as'aluka khairuha wa a'udzubika min syarriha. Hujan juga sama, nek rintik. Allahumma shayyiban nafi'ah. Gusti tolong turunkan hujan yang bermanfaat. Ning kok udan yang gocek gede dan medeni, ya boleh, jangan boleh donga. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan, jangan di atas kami, tapi di sekitar kami. Allahumma alal akami wa dirobi wa butunil audiyati wa manabitis sajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di bukit-bukit, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di perut-perut bumi tempat tumbuhnya tanaman sehingga nanti jadi kesuburan dan tidak menjadi bencana. Seperti itu orang yang beriman. Ini yang ke-8. Yang ke-9, hati-hati dengan yang satu ini. Istihza. Kalau yang ini nggak cuma dosa besar, Pak. Bisa membatalkan keislaman, membatalkan syahadat, menyebabkan kekafiran. Ya Allah. Apa itu istihza? Pelecehan dan penghinaan dalam bentuk olok-olok dan kelakar. Secara khusus, olok-olok, kelakar kaitannya dengan Allah, kaitannya dengan Rasul, kaitannya dengan Al-Quran, kaitannya dengan ajaran-ajaran Islam. Hati-hati, silahkan geleweh Pak. Ini nek kaitannya agama, ampun didadekke penggelewehan. Ngeri itu. Sementara kadang kalau kita tengok itu di stand up komedi itu kadang ngelewehi jenenge cerempet-cerempet bahaya itu. Dia itu menyebutkan dialog antara malaikat dengan Allah tapi ngarang gitu loh Pak, sekedar untuk jadi guyon dan seterusnya. Ngeri. Contoh istihza memplesetkan ayat-ayat Al-Quran. Contoh istihza mengolok-olok syiar agama. Menghina Nabi dan juga para sahabat. Kalau dulu, zaman dulu kan, di zaman Nabi ada saat terjadi perang Tabuk ya. Perang Tabuk itu kan perang yang perjalanannya memang dahsyat. Medan Tabuk itu berarti dari Madinah itu sampai ke Tabuk itu tidak kurang dari 1000 km. Waktu itu perjalanan banyak yang jalan kaki. Sepanjang perjalanan ini ono sing gleweh, mungkin karena gleweh nggo menghibur. Gleweh apa? Ning gleweh ora patut. Itu gleweh saya tidak melihat.
ahli baca Quran itu maksudnya Nabi dan para sahabat, kecuali orang yang paling besar mulutnya, paling banyak makannya, dan paling pengecut dalam medan peperangan. Ada seorang muslim ngendika kados niku, ngucap kados niku, ngalok-alok dumateng Nabi dan para sahabat. Ada yang dengar, wah ini munafik, ini orang munafik, harus disampaikan kepada Nabi. Ternyata Nabi pun sudah dapat bisikan dari malaikat Jibril. Sehingga langsung turun ayat, surat At-Taubah ayat 65. La in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'ab. Jika kamu tanyakan kepada mereka tentang ucapan itu, tentulah mereka mengatakan bahwa mereka hanya bermain-main dan bersendau-gurau saja. Kalimat itu napa gleweh. Allah lajeng ngendika pripun? Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, apakah dengan ayatnya, apakah dengan rasulnya kalian jadikan itu sebagai bahan olok-olok? Allah lajeng ngendika di ayat selanjutnya, la ta'tadiru, ora usah jaluk ngapura. Qad kafartum ba'da imanikum. Teman-teman sira wis kafir setelah beriman. Ngeri banget, ngeleweh-ngeleweh urusannya Allah, agama itu ngeri. Ojo jadi penggeleweh. Tidak sepakat dengan satu sunnah Nabi atau ajaran Rasul, silakan. Ini ojo ngeleweh. Jangan orang senang karo wong jenggotan, padahal dia itu memang jenggotan itu karena memang menjalankan sunnah Rasulullah. Ojo ngeleweh. Wah, gimana dul poidah ge. Wis waya meh arep disembelih. Oke, ngolah-olah loh, nek jangan sekedar orang seneng kalau sing wong jonggetan niku ora masalah, ning ora seneng dengan syariatnya Nabi, hati-hati. Ini istihza. Wong wedok niku nganggo jilbab itu ora apa. Jangan kalau wanita tahan sumuk. Disingkat apa? Wanita tahan sumuk. Singkatannya apa? Wah, itu kan ngeleceh kayak gitu kan. Kalau jenengan tidak suka dengan syariat jilbab dan dijadikan olok-olok, ini masuk kategori istihza. Dan itu bisa membatalkan syahadat. Dilakukan di bulan Ramadan, merusak waktu. Terakhir, kaum muslimin yang ke-10. Dosa lisan yang ke-10. Ini juga sangat dahsyat. Bicara kasar terhadap orang tua. Ini termasuk kedurhakaan. Dan ini termasuk dosa besar yang paling besar. Allah Ta'ala berfirman. Surat Al-Isra 23-24. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qaulan karim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, dan kepada kedua orang tua hendaknya engkau berbuat baik sebajik-bajiknya. Yaitu tatkala salah seorang di antara mereka berada di dalam pemeliharaanmu dalam keadaan sudah tua, ya, baik salah satunya atau kedua-duanya, fala taqul lahumu uffin. Janganlah kalian berkata kepada keduanya uff. Sekedar itu saja sudah dosa. Walatan harhuma, janganlah kalian itu menghardiknya, membentaknya. Ini sudah dosa. Kalau dilakukan di bulan Ramadan, bisa jadi pahala puasa kita habis, Pak. Berani membentak wong. Yang kemarin sudah kami sampaikan sekalipun, Bapak Ibu jenengan dinten niki mboten poso, sebab wis ora mampu jenengan mboten kenging bentak-bentak. Wis ora puasa merepoti boy, penjaluk angel teman. Ya Allah Pak, Bapak Ibu jenengan poso niku enten sing paring rukhsah sinten? Allah. Apa ayatnya? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang sudah tidak sanggup lagi untuk puasa, memang boleh enggak puasa, cukup fidyah. Dan jenengan kok dadi anake malah koyo trimo, gitu kan? Wis ora puasa, penjaluke ini itu wae dan seterusnya. Hati-hati, bisa menyebabkan puasa kita justru rusak. Inilah Bapak Ibu, kaum muslimin arsyadakumullah. 10 dosa lisan. Kalau kemarin mungkin sempat kita melakukannya, kayaknya di separuh dari bulan Ramadan yang terakhir, kita harus lebih hati-hati lagi dengan lisan. Begitu saja, sudah masuk maghrib. Sambil nunggu ya. Ya mungkin nanti sampai pas waktu maghrib tiba. Dari kami demikian, bunging pampunten, batur kawula boten pranani pengganti. Jika hari ini ada saudara kita yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan.
Jika hari ini ada saudara kita yang sempit rezekinya, semoga Allah berikan kelapangan. Jika hari ini ada orang yang sedang menghadapi problematika dan kesusahan, semoga Allah berikan jalan keluar. Semoga keluarga kita diberkahi oleh Allah, anak cucu kita diberkahi oleh Allah. Allahumma taqabbal minna syamana, Allahumma taqabbal minna qiyamana, Allahumma taqabbal minna qiraatana, Allahumma taqabbal minna ruku'ana wa sujudana ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Makatan saking kawula monggo kita bukasi kanthi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi